Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggoang Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Unza dan selaku penemu metode ABC Aksi Belajar Cerdas Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Saya hormati Bapak Kaprodi Ustadz Ainul Yakin Firdaus MPDI, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak Ibu Nur Fatimah MPD. Perkenalkan, nama saya Aulia Diva, saya dari Prodi PGMI semester 2A. Saya di sini akan menjelaskan atau menerangkan sedikit tentang akhlak mahmudah dan akhlak madhmumah. Akhlak mahmudah. Sini ya. Akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji. Perilaku yang mencerminkan sifat terpuji yang disyariatkan oleh agama Islam, mencakup hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan juga lingkungan sekitarnya. Dan akhlak mahmudah ini akhlak-akhlak yang sangat disenangi oleh Allah dan juga dicintai oleh Allah. Dan dengan kita menerapkan akhlak mahmudah di kehidupan kita, kita melakukan akhlak mahmudah, intinya itu bisa mampu menahan diri kita dari keluh kesah saat menghadapi kesulitan dan juga musibah, dan kita akan hidup lebih tenang, berkah, dan dihormati. Amin. Faktor yang mempengaruhi akhlak mahmudah yaitu insting atau naluri dasar yang ditanamkan Allah dalam hati kita. Yang kedua, pengaruh keturunan dan juga pendidikan agama. Ini juga sangat penting. Jadi, kalau kita di lingkungan kita, seperti kita di pondok pesantren yang diajarkan untuk menghormati sesama dan juga menghormati yang lebih tua, mengayomi yang lebih muda. Jadi, itu juga sangat berpengaruh. Dan juga lingkungan pergaulan juga mempengaruhi karakter akhlak. Seperti apa sih sifat-sifat akhlak mahmudah itu? Yaitu taubat dan zuhud, sabar, syukur, ikhlas, takut Allah dan juga mahabbah, tawakal, ridho, mengingat mati. Gitu. Amanah. Yang pertama amanah ya. Apa sih amanah? Bisa dipercaya, menepati janji dan juga kepercayaan. Yang kedua, rendah hati atau tawadu. Tidak sombong, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Syukur, berterima kasih atas semua nikmat yang telah diberikan Allah. Kita harus bersyukur atas apa yang kita punya. Dan juga pemaaf, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kita juga sering melakukan kesalahan ya, namanya juga manusia. Jadi kita juga harus saling memaafkan sesama. Dermawan, suka memberi dan menolong sesama yang membutuhkan. Ingat, untuk membantu tidak harus kaya ya guys. Yang penting niat. Sabar, mampu menahan diri dari keluh kesah saat menghadapi kesulitan dan juga musibah. Jadi kita harus sabar atas apa yang sudah terjadi kepada kita. Kita harus sabar. Pasti ada hikmahnya di antara semuanya. Dan juga yang kedua, akhlak madhmumah atau akhlak yang tercela, kebalikannya dari akhlak mahmudah. Merupakan perangai buruk lahir dan batinnya yang bertentangan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, seperti maksiat dan juga perilaku tercela. Ini adalah sifat-sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Intinya, akhlak madhmumah membuat hidup kita tidak tenang, jauh dari berkah dan juga dibenci orang lain. Contoh-contoh apa sih yang sering terjadi? Yaitu sombong atau takabur, merasa paling hebat, merendahkan orang lain, dan juga angkuh. Ingat guys, di atas langit masih ada langit. Iri hati atau hasad, tidak suka melihat kebahagiaan atau keberhasilan orang lain, bahkan berharap nikmat itu hilang dari mereka. Jadi kita tidak suka, andaikan gitu ya, tidak suka melihat teman kita itu bahagia, berada di atas kita, itu tidak boleh. Itu namanya hasad, iri hati. Dengki atau gibah, membicarakan keburukan atau aib orang lain di belakangnya, atau kita bergosip, itu tidak boleh guys. Dusta, ini yang paling sering, atau berbohong, berkata tidak benar, atau memutarbalikkan fakta. Dan juga khianat, tidak menepati janji.
mengkhianati kepercayaan, atau berbuat curang. Jadinya kalian kalau tidak bisa menepati janji kalian, tidak usah membuat janji ya guys. Pelit atau bakhil, sangat perhitungan dan tidak mau berbagi harta atau bantuan. Yang terakhir, riya, melakukan satu kebaikan bukan karena Allah tapi agar dilihat atau dipuji orang lain. Jadi kita kayak ngasih atau sedekah tapi iya aku ini tadi ngasih ini ke ini gitu. Tidak boleh guys. Jadi simpan saja untuk diri kita sendiri. Kita memberi jika kita punya, kita memberi gitu. Tidak punya tidak usah seperti itu. Singkatnya, akhlak mahmudah adalah hal-hal baik yang harus kita pupuk, sementara akhlak madmumah adalah hal buruk yang wajib kita jauhi atau hindari. Sebisa mungkin kita harus menjauhinya. Keduanya akan sangat mempengaruhi kualitas hidup kita di dunia maupun di akhirat. Dan sifat-sifat akhlak madmumah terakhir, yaitu ananiah atau egois, al-wakyu atau melacur, al-buhton dusta, al-khianah khianat, al-zulmu aniaya, al-ghibah atau mengumpat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Dan juga diterapkan ya guys akhlak pemudahannya dan kita jauhkan akhlak madmumah. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.